Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin pemirsa TV-mu yang budiman, Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan kepada kita ketakwaan sebagai satu tujuan dari ekspresi keagamaan yang telah diajarkan melalui rukun-rukun Islam. Terdapat 5 rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Mulai dari sholat, setelah seseorang mengucapkan syahadat, zakat, puasa, dan haji bagi mereka yang mampu melakukannya. Di bulan Ramadan ini, setiap muslim meningkatkan amal ibadah mereka. Dan mereka juga bersiap-siap untuk menunaikan kewajiban menunaikan zakat. Zakat adalah salah satu ibadah di dalam Islam yang tidak hanya melibatkan keimanan seseorang dan keyakinannya untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi zakat juga merupakan bagian dari kesalehan sosial seorang muslim. Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal terkait dengan zakat. Yang pertama, dalam satu ayat disebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat dipungut secara kolektif dari individu-individu muslim yang dianggap mampu dan telah memenuhi kewajiban untuk berzakat, yaitu hartanya sudah mencapai nisab atau batasan minimal seseorang memiliki harta yang terkena zakat. Tentu untuk dapat menunaikan ibadah zakat, seorang mukmin yang terkena kewajiban zakat memerlukan kedisiplinan. Karena itu sebetulnya ibadah zakat adalah ibadah yang mengajarkan kepada seorang muslim untuk dapat mendisiplinkan diri. Berdisiplin menghitung hartanya, berdisiplin dalam mencari harta yang halal dan yang baik, dan berdisiplin untuk menyalurkan sebagian harta-hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena itu di dalam Islam diajarkan bahwa di antara harta yang kita miliki ada hak orang fakir, ada hak orang miskin. Ada 8 kategori penerima zakat dalam Al-Quran. Dan karena itu seorang mukmin harus mampu memiliki kedisiplinan diri, keteguhan dari mulai mencari hartanya. Dia harus tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang makruh. Boleh jadi ma'isyah, kehidupan, harta yang kita dapatkan mungkin mengorbankan orang lain. Boleh jadi harta yang kita dapatkan mungkin menyakiti orang lain. Boleh jadi harta yang kita dapatkan juga berasal dari sikap kita yang mungkin korup terhadap waktu, terhadap kebijakan kita, dan terhadap cara-cara yang kita lakukan dalam mencari harta itu. Oleh karena itu, ayat tadi menjelaskan, ambillah sebagian dari harta mereka berupa sedekah atau zakat, yang dengan zakat itu niscaya berfungsi untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka
mensucikan dan membersihkan jiwa mereka dari sikap-sikap kefakiran dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa zakat punya fungsi sosial yang tinggi. Zakat merupakan bagian dari etika kehidupan, bagian dari etika sosial. Oleh karena itu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa TV-mu yang budiman, ada etika dan cara orang berzakat. Yang pertama, tentu saja harus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Sebagaimana kita tidak menunda-nunda untuk berbuat baik. Kita tidak menunda-nunda niat kita untuk berzakat. Bila sudah ada harta yang akan dizakatkan, segerakanlah. Kita terkena kewajiban untuk berzakat ataupun bersedekah juga memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, kita juga harus melihat kanan kiri kita, keluarga kita, orang tua kita, wal aqrabin, orang-orang terdekat kita. Mereka juga harus mendapatkan perhatian dari seorang mukmin. Yang kedua, ketika menunaikan zakat, kita harus hilangkan rasa angkuh kita, rasa sombong kita. Dalam Al-Quran disebutkan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Bahkan perkataan yang baik itu lebih baik. Perkataan yang ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti kata-kata yang tidak nyaman. Itu adalah etika sosial. Karena itu, saudara-saudara sekalian yang budiman, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, berzakat merupakan bagian dari upaya kita memperkuat kohesi sosial, untuk memperkuat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bertetangga, ukhuwah bermasyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menggugurkan kewajiban seorang muslim saja, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang lebih besar. Di antaranya untuk meningkatkan solidaritas, untuk meningkatkan ukhuwah. Dan karena itu, saya berharap mulai dari saat ini, mari kita tunaikan zakat kita melalui lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai amil zakat. Dengan cara itulah, maka ekspresi keagamaan kita memiliki fungsi untuk melakukan perubahan secara kolektif di masyarakat. Dan zakat adalah sebuah gerakan kolektif. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.